Halo, saya Andrew Womack dan saya akan berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh yang mungkin tidak terdengar terlalu menarik dibicarakan. Tetapi untuk saya, topik ini adalah salah satu hal yang paling menarik yang Tuhan pernah tunjukkan kepada saya. 1 Tesalonika 5:23 mengatakan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita." Jelas dikatakan bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan yang paling jelas terlihat adalah tubuh. Saat Anda bercermin, bagian itulah yang terlihat. Kemudian Anda bisa berbicara kepada jiwa saya, yakni bagian tengah, bagian emosi saya. Beberapa orang mendefinisikan jiwa sebagai pikiran, kehendak, dan emosi kita. Dan saya rasa itu benar. Bahkan lebih daripada itu. Saya percaya hati nurani juga adalah bagian dari jiwa Anda. Jiwa Anda tentunya mencangkup mental, emosi Anda. Itulah yang biasa orang sebut kepribadian. Jika saya menyentuh tubuh Anda bisa merasakannya. Tapi saya juga bisa menyentuh Anda dengan kata-kata. Itu bisa membuat Anda senang atau kecewa. Bisa juga membuat Anda marah. Anda bisa mengatakan sesuatu dan menyakiti seseorang dengan kata-kata Anda. Jadi tubuh dan jiwa adalah area dari diri kita yang selalu berhubungan. Tetapi roh kita adalah bagian yang sangat berbeda. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, Yesus berkata, apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Dan tidak ada hubungan langsung antara daging dan roh. Tubuh fisik Anda tidak bisa merasakan rohmu. Roh tidak dapat dijangkau secara natural. Dan inilah salah satu masalah besar pada kehidupan kekristenan. Rohlah yang berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Roh adalah bagian dari kita di mana kehidupan dan kuasa Tuhan mengalir. Yohanes 2:26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jelaslah bahwa bagian Anda yang memberikan kehidupan adalah roh. Salah satu kunci untuk berjalan bersama Tuhan menurut saya adalah memahami realitas roh, jiwa, dan tubuh. Alam roh tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Satu-satunya cara agar mengerti tentang kebenaran roh adalah melalui Alkitab. Cukup dengan menerima dan mempercayainya saja. Yesus berbicara tentang hal itu dalam Yohanes 6:63. Ia berkata daging tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hal ini menyatakan kenyataan spiritual kepada Anda. Dan jika Anda ingin tahu seperti apa roh itu, Anda harus membaca firman Tuhan untuk menemukannya. Anda tidak bisa menggunakan emosi atau persepsi Anda. Anda harus menemukannya melalui firman Tuhan. Di ayat yang lain yaitu Yakobus 1:23-25 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat ini menggambarkan Alkitab seperti sebuah cermin yang Anda gunakan untuk melihat wajah spiritual Anda, untuk melihat siapa Anda di dalam roh. Mata Anda tidak pernah melihat wajah Anda secara langsung. Anda selalu melihat diri Anda melalui pantulan cermin. Walau hanya sebuah pantulan, namun Anda mempercayainya. Firman Tuhan adalah cerminan sempurna tentang kebenaran spiritual rohani. Anda tidak bisa duduk dan berkata bahwa Anda sudah memakai maskara. Wajah saya telah terlihat sempurna. Rambut saya tersisir rapi dan saya siap untuk pergi. Anda tidak bisa pergi dengan perasaan Anda. Anda harus bercermin dan mempercayai apa yang Anda lihat itu. Itu adalah hal yang sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan gambaran sempurna tentang diri Anda di dalam roh. Hanya itulah satu-satunya cara.
Ada perubahan total pada setiap orang yang lahir baru. Anda bisa melihatnya di bagian 2 Korintus 5:17 yang berkata, "Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dan ayat 18, "Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya." Tuhan telah merubah Anda secara total. Hal-hal yang lama, yang lalu itu sudah berlalu. Segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Saat ini, kenyataannya sekarang ini, Anda sudah menjadi baru dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Nah, jika Anda tidak mengerti konsep roh, jiwa, dan tubuh, Anda pasti akan bingung, frustasi, dan akhirnya tidak percaya. Dengan menggunakan proses seleksi, Anda bisa mengetahui bahwa ayat ini tidak berbicara tentang tubuh jasmani kita. Jika Anda gemuk sebelum diselamatkan, Anda akan tetap gemuk setelah Anda diselamatkan. Tubuh Anda tidak mengalami kelahiran baru atau menjadi ciptaan yang baru. Demikian juga dengan jiwa Anda. Karena jika Anda bodoh sebelum Anda mengalami kelahiran baru, Anda akan tetap bodoh setelah Anda dilahirkan baru. Kalau dulu Anda depresi dan tidak mengerti matematika sebelum Anda dilahirkan baru, Anda akan tetap depresi dan Anda juga tidak dapat memahami matematika setelah Anda menjadi ciptaan baru. Jiwa Anda tidak dilahirkan baru. Jadi dengan proses seleksi, Anda dapat mengetahui itu bukan dari tubuh dan bukan dari jiwa Anda. Jadi itu berarti roh Anda. Roh Anda adalah bagian dari Anda yang diubah secara total melalui keselamatan. Ketika seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan, ada perubahan instan yang terjadi. 2 Korintus 5:17 berkata, tidak sedang dalam proses, tetapi itu sudah selesai. Perubahan itu sudah tuntas. Selesai, sempurna. Jika Anda tidak memahami bahwa perubahan itu terjadi dalam roh dan harus termanifestasi melalui jiwa dan tubuh, maka Anda akan menjadi tidak percaya dan berkata, "Tapi tidak ada perubahan, aku masih tetap sama." Ini membuat orang menjadi ragu bahwa mereka telah diselamatkan. Padahal saat ini roh Anda telah sempurna, dewasa, dan utuh seperti Yesus. Ketika Anda lahir baru, roh Anda diubahkan. Roh Anda diciptakan ulang sehingga tentang roh Anda, Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6 bahwa Tuhan menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dengan berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ketika Anda lahir baru, roh yang lama telah mati dan digantikan. Dan hal ini dikatakan dalam Roma 6, 3-4. Tuhan menaruh roh anaknya ke dalam Anda. Juga dikatakan Roma 8 ayat 9, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengan kata lain, Anda tidak benar-benar lahir baru kecuali Anda menerima Tuhan dan menerima roh anaknya dalam hatimu. Roh Kristus tinggal dalam setiap orang yang telah lahir baru. Roh Anda dan Roh Kristus telah menyatu, melebur. Mereka menjadi satu kesatuan. Sehingga saat ini identitas Anda secara total adalah pribadi yang baru di dalam kekudusan. Roh Anda disempurnakan dan menjadi identik seperti Yesus. Yohanes 4:24, Yesus berkata Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ia berkata Anda harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana bisa Tuhan yang kudus memiliki hubungan dengan manusia yang tidak kudus? Walaupun kita telah melakukan yang terbaik, kita tidak bisa mencapai standar Allah. Hal ini terjadi ketika Anda meletakkan iman Anda di dalam Yesus, bahwa Anda telah dilahirkan baru. Di dalam roh, Anda menjadi ciptaan baru yang benar dan kudus. Anda menjadi murni dan kudus. Itu terjadi dalam roh Anda, karena kekudusannya telah diberikan kepada Anda. 1 Korintus 1:30 berkata, Yesus telah menjadi hikmat, kebenaran, kekudusan, dan penebus kita. Tuhan telah membenarkan kita, dan bersamaan dengan keputusan jiwa Anda untuk setuju atau percaya semua yang telah terjadi dalam roh, Anda dapat melihat manfaatnya secara jasmani. Roh Anda harus menembus jiwa Anda untuk selanjutnya mencapai tubuh jasmani Anda, agar kelahiran baru tersebut dapat terlihat dalam alam jasmani. Jiwa memiliki katup, dan itulah fungsi pikiran Anda, bagian mental dan emosi Anda, bagian jiwa Anda. Kuasa yang sama
sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian telah tinggal selamanya dalam semua orang yang percaya yang telah lahir baru. Pikiran Anda seperti katup yang tertutup karena Anda tidak berpegang pada kebenaran dan tidak memperoleh pikiran Anda sampai kepada titik di mana Anda melihat apa yang dicerminkan dalam firman Tuhan. Jika kuasa itu tidak menjadi lebih nyata daripada apa yang Anda lihat melalui cermin jasmani, maka akan ada kemungkinan kuasa kebangkitan yang ada dalam roh akan tertutup sepenuhnya. Hal ini sama seperti Anda menutup katup pada keran air dengan berkata, "Tapi saya merasa tidak sehat, badan saya sakit, dokter berkata saya ini sekarat, ini rekam medis saya." Jika semua itu mendominasi Anda, jiwa akan menghentikan kuasa itu dan kuasa kehidupan dari Tuhan tidak bisa menyentuh tubuh jasmani Anda. Anda juga bisa saja mati karena penyakit, padahal kuasa kebangkitan Tuhan sudah ada dalam hidup Anda. Dan pastinya Anda bisa mengaplikasikan dalam setiap area hidup Anda. Anda bisa saja depresi, marah, dan memiliki akar kepahitan, padahal dalam roh Anda terdapat kasih, sukacita, damai seperti yang tertulis dalam Galatia 5:22. Jadi jiwa Anda adalah bagian yang paling penting. Seluruh kehidupan Kristen setelah lahir baru berhubungan dengan pembaharuan pikiran. Bersamaan dengan hal itu, tubuh jasmani kita akan merasakan manfaatnya. Seluruh kehidupan kekristenan setelah kelahiran baru adalah pembaharuan pikiran. Dan di saat kita melakukan itu, tubuh jasmani kita akan mengalami keuntungan atau manfaatnya. Seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan adalah conform. Kata tersebut berarti untuk dibentuk dalam sebuah cetakan. Dengan kata lain, ada banyak tekanan dari dunia, dari iblis, dari orang-orang yang tidak percaya, dari situasi-situasi tertentu. Kita tidak bisa menjalani hidup tanpa adanya tekanan. Kita masuk ke dalam kehidupan ini murni dan tidak berdosa, tapi kita tidak meninggalkan dunia dengan keadaan yang sama secara otomatis. Anda akan dilelehkan, tapi Anda dapat memilih cetakan yang Anda inginkan. Kata transformasi dalam bahasa Yunani adalah metamorpho. Dari kata ini kita mendapatkan kata metamorfosis, proses di mana sebuah ulat kecil menjadi sebuah kepompong dan keluar sebagai kupu-kupu. Jika Anda ingin perubahan seperti metamorfosis agar Anda dapat bisa mulai berubah dalam alam jasmani dan emosional dari orang yang pahit, yang sakit hati, orang yang sakit secara fisik, orang yang dikalahkan, dan menjadi orang yang berkemenangan yang seperti Tuhan inginkan. Dan jika Anda menginginkan perubahan itu terjadi, seperti Roma 12 ayat 12 berkata, dengan pembaharuan dari pikiran kita. Bagaimana cara kita memperbaharui pikiran kita? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kita apa yang benar secara rohani. Firman Tuhan memberi nilai-nilai baru, sikap-sikap baru, dan kita harus berubah diri untuk menjadi apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Pengetahuan akan firman Tuhan sangat penting. Anda harus memilikinya, tetapi Anda harus memiliki pengertian akan pengetahuan itu dan menerapkannya. Dengan kata lain, pengertian ini seperti mengambil makanan dan menaruhnya ke mulut Anda. Ini adalah langkah awal. Tapi apakah Anda tahu Anda harus menelan dan mulai mencernanya agar seluruh nutrisi dan manfaatnya bisa dirasakan oleh tubuh Anda? Pengertian akan firman Tuhan sangat penting, tapi hanya penting jika Anda memahaminya. Penting saat Anda dapat mengalirkan kuasa kehidupan. Efesus 4:17-18 Tuhan berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia." Tidak mengenal Allah di sini artinya bukan orang Yahudi. Cara kita bisa menyampaikan hari ini adalah jangan melangkah seperti orang yang tersesat.
orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Jika Anda tidak mulai berpikir secara rohani dan malah berfokus kepada pikiran kedagingan atau karnal, maka Anda akan menghentikan kehidupan Tuhan yang mengalir melalui Anda. Ayat yang menjelaskan hal ini adalah Roma 8 ayat 6 yang berbunyi, "Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Pikiran daging tidak selalu diartikan pikiran dosa. Semua dosa berasal dari kedagingan, tetapi tidak semua yang karnal atau bersifat daging adalah dosa. Kata karnal secara harfiah berarti 5 indera. Dengan kata lain, jangan biarkan pikiran Anda didominasi hanya oleh apa yang Anda lihat, kecap, dengar, cium, rasa. Anda dapat melihat lebih daripada itu. Dengan iman, Anda bisa mempercayai firman-Nya dan Anda bisa mempercayai hal-hal yang tidak bisa Anda lihat. Dengan kata lain, Anda bisa melakukannya seperti rumus matematika. Pikiran rohani adalah kehidupan dan kedamaian. Pikiran daging adalah kematian. Ini bukan hanya berbicara soal kematian fisik. Depresi pun adalah kematian. Kematian adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh dosa. Entah itu kematian fisik atau kematian secara berlahan dari emosi Anda. Kesedihan, kesepian, kepahitan, kemarahan, semuanya itu dikatakan jika Anda melangkah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, Anda sedang tidak menggunakan pikiran Anda untuk hal-hal spiritual. Anda didominasi oleh kedagingan yang menggelapkan pengertian Anda. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup bersekutu dengan Allah karena kebodohan dan karena kedegilan mereka. Hal itu membuat Anda asing terhadap kehidupan Tuhan. Inilah yang terjadi pada kebanyakan dari kita. Kita tidak berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Di dalam kitab Filemon, Paulus menulis ini kepada temannya Filemon dan berdoa untuknya. Dalam Filemon 1 ayat 6, Paulus berdoa, "Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus." Ini adalah pernyataan yang radikal. Dia berkata persekutuan kita turut mengerjakan atau mentransfer iman Anda akan menjadi efektif. Kata efektif artinya mulai bekerja secara produktif. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan berkata dengan cara menyatakan semua hal yang baik yang Anda miliki dalam Kristus. Dia tidak berkata iman Anda bekerja ketika Anda memiliki iman lebih dengan datang kepada Tuhan dan mendapatkan urapan baru, porsi ganda, mendapatkan Tuhan lebih lagi. Itu adalah hal-hal yang sering Anda dengar, tapi itu bukanlah kebenarannya. Ada proses pembaharuan pikiran. Ini semua tidak terjadi secara instan. Ini bukan sekedar satu pikiran yang bisa mengubah hidup Anda. Ini adalah pikiran yang sangat radikal sehingga akan berproses. Ada kesabaran dan ada pertumbuhan di dalam jiwa. Pengertian, kedewasaan. Jika Anda percaya kepada kebenaran ini, hidup kita akan berubah secara radikal. Anda memiliki potensi untuk percaya. Anda bisa memperbaharui pikiran Anda. Anda akan diubahkan dan akan terbukti, termanifestasi secara fisik kepada Anda hal-hal yang baik, berkenan, dan kehendak Tuhan yang sempurna. Jika Anda berpegang kepada hal ini, Anda akan sampai pada titik di mana Anda bisa melihat kesempurnaan yang ada dalam roh Anda melalui penebusan, mengalir melalui jiwa dan tubuh Anda, di mana hal itu tidak hanya berdampak secara fisik, bahkan lebih daripada itu. Anda bisa menyentuh orang lain. Anda bisa melihat kebajikan mengalir dari dalam Anda seperti yang Yesus lakukan. Anda akan melihat orang lain disembuhkan. Ini telah memberi saya sikap berbeda, memberi saya kepercayaan diri dan rasa aman dan keyakinan yang memungkinkan saya menghadapi dan mengatasi masalah yang tidak dapat saya hadapi sebelumnya. Saya percaya bahwa pengajaran ini akan sama bekerjanya untuk Anda. Saya mendorong Anda untuk menyadari pentingnya hal-hal yang kita bicarakan ini. Saya hanya baru membahas permukaan saja. Masih ada banyak pengajaran yang akan kita lakukan mengenai ini. Puji Tuhan, saya percaya Anda akan memahaminya. Saya percaya kebenaran ini akan memerdekakan Anda, sebagaimana ini juga berdampak dalam hidup saya.